Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz sudah kembali ke rumah. Insya Allah beliau sudah sehat kembali. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Alhamdulillah, wah seneng ini bisa ketemu Ustadz lagi. Bisa tausiah lagi. Ustadz, kemarin tuh saya lagi duduk di kedai kopi, warung kopi, kafe, ya kedai kopi Warung lah, kopi kafe. lebih pantas. Kacau. Ada sekelompok anak muda lagi ngobrol, lagi diskusi kelihatannya, dan ada yang pemimpin nih kayak menceramahi ini urusan negara nih, emosi sekali gitu. Semua yang dengar manggut-manggut. Nah, karena keras ngobrolnya, saya sampai kedengeran gitu loh. Apa yang diceritain oleh si bos ini salah, men. Saking salahnya malahan saya bingung kok bisa begini. Namun yang dengerin tuh manggut-manggut ngertiin dan ikutan emosi gitu loh. Wah, kalau kayak begini gimana ya Ustadz? Kayak the blind leading the blind gitu loh. Atau kata pepatah, apabila sekumpulan orang, aduh maaf ya, kalau sekumpulan orang bodoh berkumpul, maka yang ada kan kacau. Ya tahu sendiri lah Ustadz, gimana ini? Untung sekarang ada teknologi, ada Google. Jadi gampang dikecek apakah orangnya ngomongnya ngaco apa enggak, bener gak? Bayangin kalau zaman dulu, bener gak? Ya Allah, itu orang yang nggak punya ilmu ngomong di depan orang-orang yang nggak punya ilmu, bener gak? Tapi dia belaga jago, belaga pinter, ngarang-ngarang sendiri, bener gak? Nah, akhirnya semua orang karena dia pede ngomongnya meyakinkan, seakan-akan didengar oleh orang-orang yang lain sebagai suatu kebenaran. Padahal yang dia sampaikan ngaco. Cuman karena dia pintar ngomong aja, jadi orang pada yakin sama dia. Padahal kontennya, isi yang diomonginnya ngaco. Ini bahaya, ini bahaya. Ini kalau dalam Islam bahaya ini. Karena kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui dengan benar kontennya itu. Kalau nggak ntar kita bisa ngaco. Mendingan kita bilang kalau ditanya ya, misalnya lagi ceramah atau lagi apa, mendingan kita bilang kita nggak tahu dah, gitu lah. Lebih baik kita terus terang, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, daripada kita nggak tahu belaga tahu, bener nggak? Jadi bukan aja kita berbohong pada diri kita sendiri, tapi lebih parah dari itu kita membohongi orang-orang lain. Dan karena kepandaian kita bicara, pandaian kita meyakinkan orang pikir apa yang kita sampaikan benar ini. Jangan dah. Untuk sekarang bisa gampang dicek sekarang pakai teknologi, bener gak? Jangan gitu dah. Baik itu ya, Fit. Benar Ustadz, kita harus pilih-pilih dulu ya sumber berita makanya. Oke Ustadz, saya juga pernah baca tentang Umar bin Khattab berbicara bahwa orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat dan berjihad. Apa maksudnya nih Ustadz? Nah, ini memang waktu itu ya, kita cerita aja. Waktu itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diceritakan, beliau lagi mau masuk masjid. Tahu-tahu Rasulullah SAW melihat di pintu masjid itu ada iblis. Jadi Rasul nanya, iblis ngapain di sini iblis? Kira-kira gitu udah bahasa Betawi aja, bener gak? Iblis menjawab, aku mau mengganggu orang-orang yang lagi sholat. Nabi nanya lagi lah, ngapain cuman berhenti di pintu ini doang, kata Rasulullah SAW, bener gak? Iblis mengatakan, aku takut dengan orang yang lagi tidur itu. Lah, Rasulullah SAW jadi kaget. Lah, kenapa takut sama orang yang lagi tidur? Kenapa nggak takut sama orang yang lagi sholat? Kata Rasulullah SAW kepada iblis. Iblis mengatakan, ya Rasulullah, orang yang lagi sholat itu, dia sholat tapi orangnya ilmunya kagak nyampe. Gimana ya? Dia ahli ibadah tapi bukan orang yang berilmu. Terlalu mudah bagiku untuk mengganggu sholatnya. Nah, sedangkan orang yang tidur ini walaupun dia lagi tidur, dia orang berilmu. Bener gak? Aku khawatir kalau aku masuk masjid ini membangunkan dirinya dan sebagai orang yang berilmu. Makanya iblis lebih takut sama orang yang berilmu lagi tidur daripada orang yang tidak berilmu lagi sholat. Ini nih. Itu sebabnya juga dalam Al-Quran Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Benar gak?
memang jelas sekali di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang beriman dan berilmu itu ditinggikan oleh Allah beberapa derajat. Kita udah bahas. Jadi antara ibadah sama ilmu lebih tinggi ilmu. Antara ilmu sama adab lebih tinggi adab. Gitu tingkatan-tingkatannya, benar gak? Nah kalau kita bahas lagi sedikit lagi, orang yang berilmu ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatan. Ini yang mengatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 tingkatan orang dalam mencari ilmunya. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi, Fit, benar gak? Tingkatan pertama, ketika seseorang itu mencari ilmu, mendapatkan ilmu baru, maka dia menjadi orang yang sombong. Nah, ini tingkatan pertama. Karena kita merasa lebih pintar dari yang lain, benar gak? Karena kita merasa lebih jago dari yang lain, lebih alim dari yang lain. Ini tingkatan pertama. Orang kalau baru belajar, biasa, agak sombong dikit. Baru lulus doktor, benar gak? Masih petantang-petenteng gitu, merasa oh ini kan baru mempertahankan disertasi, lulus lagi bangga-bangganya lah baru dapat doktor, bener gak? Nah ini tahapan pertama orang yang nyari ilmu. Tahapan kedua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia mulai mendalami lagi ilmunya, dia menyadari bahwa ternyata disertasi dia itu nggak ada apa-apanya, bener gak? Cuman bagian kecil dari ilmu. Akhirnya dia menyadari bahwa ternyata ilmu dia itu sebagai dokter yang udah dia perjuangkan jumpalitar itu untuk bisa lulus jadi dokter. Ternyata itu cuma baru awal dari ilmu yang jauh lebih luas. Sehingga di tahapan kedua ini orang mulai rendah hati. Mulai menyadari dia mulai nggak sombong. Sombongnya udah hilang. Dia menyadari bahwa ini baru awal dari segala macam. Ini benar. Tapi ketika dia dalami lagi ilmu itu, ketika dia telah bergelut dengan ilmu itu, dia lulus doktor nih sekarang nih, 30 tahun kemudian setelah dia lulus doktor, setelah 30 tahun dia setelah doktor nih, dia udah geluti ilmu itu, akhirnya dia masuk pada tahap ketiga, kata Umar bin Khattab. Apa itu? Dia merasa ilmunya nggak ada apa-apanya. Ini. Makin kita dalamin ilmu, makin kita merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya. Bahwa ini ada hadisnya nih, Allah mengatakan kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah, itu ilmunya kita ibarat kita masukin air, tangan celupin ke laut, kita angkat yang netes itu dah ilmu kita. Nggak ada apa-apanya, men. Semakin kita paham bahwa ilmu yang kita dalami itu, makin kita pada tahapan ketiga, makin kita dalami, makin kita paham bahwa apa yang kita pelajari itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Ini. Baik itu, Fit. Ya, berarti semakin tinggi ilmu kita, semakin merendah kita ya, Ustadz. Mungkinkah ini berhubungan juga dengan akhlak, Ustadz? Nah, ini. Itu kan tadi kita bilang, benar gak? Pertama-tama emang ibadah di bawah ilmu. Tapi ilmu di bawah adab. Adab adalah pengamalan dari akhlak. Nah, ini semua nyambung. Akhlak ini paling top, bos. Benar gak? Akhlak ini paling top. Karena Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Imam Tabrani. Oke, ini hadis riwayat Imam Tabrani. Rasulullah SAW mengatakan, Allah membagi-bagi akhlak itu menjadi 300 cabang. Apabila engkau menghadap pada aku, kata Allah, dengan satu di antara 300 cabang itu, dan engkau tidak menyekutukan diriku dengan yang lain, maka tempatmu di surga. Nah, ini main. Jadi akhlak ini macam-macam, bos, ada sampai 300 cabangnya macam-macam, benar enggak? Kalau kita pulang ke kampung kita di akhirat, nggak usah buat 300, bawa satu aja. Dan tidak mensekutukan Allah, surga tempat kita. Nah, ini hadis riwayat Imam Tabrani. Sehingga dari sini kita bisa lihat bagaimana akhlak itu membentuk jiwa kita, benar gak? Tadi kita kan udah bilang, makin dalam ilmu yang kita pelajari, makin kita sampai pada hakikat ilmu, benar gak? Kalau awal-awal sih, kalau yang cuma sekedar doktor doang, mah kalau dalam ilmu ekonomi ya, dalam sekolah sekedar doktor doang, kita baru belajar persamaan matematika, kita baru belajar model-model ekonomi gitu doang dah, benar gak?
Tapi kalau kita udah dalami lagi, hipotesa demi hipotesa, kita adu dengan data, akhirnya kita sampai dengan berbagai data yang kita miliki, akhirnya kita sampai pada hakikat ilmu. Pada saat itulah kita merasa bahwa ternyata maka padi makin berisi, makin merunduk. Itu. Makin ilmu kita tinggi, makin kita merasa bahwa nggak ada apa-apanya lah ini semua. Itu sebabnya akhlak menjadi sangat penting. Kalau yang masih petantang-petenteng, biasa dah. Baru lulus palingan. Begitu Ifit. Maaf Ustadz, ini emang agak lucu nih. Apakah penampilan kita yang bagus itu juga berarti mencerminkan akhlak yang baik, Ustadz? Ada hadisnya tuh, ada hadisnya. Hadisnya berbunyi, sungguh Allah itu maha indah dan Allah menyukai yang indah-indah. Ini hadisnya. Jadi kita jangan pakai pakaian yang jelek-jelek, men. Jangan belagak miskin. Benar gak? Tapi juga jangan belagak kaya. Benar gak? Tapi ada cerita Imam Hasan Al-Basri untuk ini nih. Ini menarik nih. Waktu itu Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, pakaian apakah yang paling engkau sukai?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, pakaian yang paling aku sukai adalah pakaian yang tebal, yang kasar, yang paling buruk di mata manusia. Kata Imam Hasan Al-Basri. Lah muridnya kan tahu hadis yang barusan tadi kan. Sehingga muridnya nanya, "Imam, bukankah ada hadis yang berbunyi, sungguh Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah? Kenapa engkau nggak pakai pakaian yang bagus, yang cakep, yang keren? Bener gak? Kenapa pakai pakaian malah yang begitu? Bener gak?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud dengan hadis itu, kata Imam Hasan Al-Basri, tentang keindahan tersebut adalah ketika engkau berusaha untuk menjauhi maksiat, itulah letaknya keindahan. Ketika engkau berusaha dalam ketaatan kepada Allah, itulah keindahan. Ketika engkau berusaha untuk memiliki akhlak karimah, itulah keindahan. Keindahan itu bukan terletak pada pakaianmu, tapi keindahan itu terletak pada akhlak yang menjadi pakaianmu. Ini nih. Jadi pengertian Imam Hasan Al-Basri itu ada pakaian yang dimaksud itulah pakaian akhlakul karimah, bukan pakaian dalam artian fisik. Nah, ini tentu ini ada tingkatan-tingkatan pemahaman, benar gak? Nah, ini kita mau menyampaikan bahwa Imam Hasan Al-Basri memiliki pemahaman seperti itu. Kalau tingkatan yang tengah, kalau kan ini tingkatan ini juga ilmu tasawuf, benar gak? Kalau tingkatan yang tengah adalah, udah deh, ente jangan belagak miskin, jangan juga belagak kaya. Kalau punya duit untuk punya baju kayak begini, pakainya begini dah. Nggak mesti mahal, yang penting rapi, nggak malu-maluin. Karena ntar kita kalau pakai baju compang-camping jadi lurik juga. Begitu juga, kita jangan belagak miskin, jangan juga belagak kaya. Kita belum levelnya bisa beli baju kayak begini, tapi kita paksain diri kita untuk beli baju kayak begini, bener gak? Itu juga nggak bener. Jadi, be yourself lah. Jadi diri kita sendiri, kita jalanin hidup dengan penuh keikhlasan, kehusyuan, dan keridhaan. Oke Ustadz. Ya, kita jadi harus belajar terus ya. Nah Ustadz, bagaimana atau adakah hubungan ilmu dan akhlak dalam mencari rezeki? Nah, ini penting banget nih. Jangan lupa kalau ngomong rezeki kita ngomong 7 ranting. Nggak bisa kita kait-kaitan misalnya ya. Orang yang ilmunya tinggi pasti rezekinya banyak. Nggak bisa bos. Ilmu itu sendiri udah rezeki. Ingat gak 7 ranting rezeki kan? Ada 7 ranting rezeki. Jadi nggak bisa kita kaitkan kalau ilmunya tinggi, seorang profesor itu pasti ranting rezeki hartanya juga banyak. Nggak begitu. Karena ini emang 7 ranting yang berbeda-beda. Yang dijanjikan oleh Allah kalau kita berilmu dan beriman adalah dinaikkan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Diangkat oleh Allah derajat kita. Sehingga kalau kita berilmu, itu kita dihormati oleh orang karena ilmu kita itu. Kadang-kadang kalau dalam ilmu agama ini, kadang-kadang kita dicium tangannya tuh sebagai penghormatan orang kepada ilmu yang kita miliki. Ini ada riwayatnya zaman dulu kala lah. Ketika sahabat Rasulullah SAW mengajar,
kemudian beliau tidak mau dibayar, tidak mau menerima hadiah apapun dari orang yang diajarnya, maka orang yang diajarnya itu sebagai rasa terima kasihnya itu mencium tangan guru yang mengajarnya. Itu asal usul cium tangan tuh benar ya. Jadi kita nggak bisa, kita harus balik kalau soal rezeki, harus balik bahwa 7 cabang rezeki itu, yaitu cabang rezeki harta, cabang rezeki kesehatan, cabang rezeki anak yang soleh, cabang rezeki husnul khotimah, waktu yang luang, ilmu, dan kebahagiaan. Ini 7 cabang yang harus kita bahas satu persatu. Nggak bisa orang yang orang yang banyak ilmunya, orang profesor segala macam, hartanya banyak, nggak bisa. Nggak bisa juga orang yang dia 7 cabang yang berbeda. Baik David. Ustadz lupa. Nah kebetulan nih, dipotong dulu nih, Ustadz kan ngomongin rezeki waktu. Saya ingat ada sahabat bertanya, kalau dia kebagian rezeki waktunya tuh kebanyakan banget, jadi nggak tahu lagi mesti ngapain. La ilaha illallah. Bosen dia. La ilaha illallah. Lah kalau kita dapat dari 7 cabang itu, dapat cabangnya waktu luang, manfaatin dong waktu luangnya. Kalau didiemin, kalau kita nggak ngapain sampai bosen, ente jadilah in syakartum la azidannakum, bener gak? Kita nggak mensyukuri waktu luang yang diberikan Allah kepada kita. Jangan. Waktu luang itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan Rasulullah SAW mengatakan, manfaatkanlah sebaik-baiknya 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lainnya. Benar gak? Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Manfaatkan waktu waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu, bener gak? Manfaatin dong, jangan waktu luang kayak kemarin masuk rumah sakit kan di COVID kan. Nah kan jadi punya waktu luang, bener gak? Itu kan kerjaan cuma nunggu info selesai. Itu kita manfaatin, baca Quran. Ya jangan baca Quran terus menerus, hal-hal lain lagi yang kita manfaatin supaya hidup kita ketika lagi punya banyak waktu luang di rumah sakit bermanfaat. Caranya Allah gitu ternyata, benar gak? Kalau nggak masuk rumah sakit kemarin, ya Allah hidup udah kayak apa aja tuh, luar kota, luar negeri, ini itu apa segala macam. Waduh. Jadi mungkin maksudnya sahabat ini agak banyak luang waktunya. Jadi nggak tahu lagi mau ngapain gitu Ustadz. Memang harusnya sih belajar lagi ya Ustadz. Tapi gimana caranya Ustadz supaya bermanfaat gitu loh. Kan nggak selalu harus dalam bentuk ibadah. Iya bener banget. Nomor 1 kalau waktu luang manfaatkan untuk silaturahim. Nah, kan punya waktu luang, silaturahim. Oke. Apalagi buat baik buat orang lain, bener gak? Apalagi, macem-macem lah yang bisa kita lakukan. Selain buat baik orang lain, ngajar. Ngajar kan nggak mesti ngajar di depan orang. Ngajar bagaimana kita makan pakai tangan kanan ke anak, ngajar juga, bener gak? Kayak kemarin di rumah sakit, bener gak? Nah, sekedar nanya kemana arah kiblat aja kita udah siar. Arah kiblat kemana nih, bener gak? Ini bisa dicopot dulu gak ini infusnya? Saya mau wudhu nih, bener gak? Nah, tapi kalau copot ntar mesti pasang lagi, Pak, bagaimana? Ya nggak apa-apa dah. Jadi ada banyak hal sebetulnya untuk mengisi waktu luang itu yang selalu kita kaitkan. Kalau masih ingat koneksi kita dengan 3 pihak, yaitu kepada Allah namanya sholat, kepada Rasulullah SAW namanya salawat, dan kepada manusia namanya silaturahim. Baik David. Alhamdulillah jelas Ustadz. Semoga bisa diterima juga bagi para sahabat di sini. Jadikan adab, akhlak, dan ilmu sebagai alat pembantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, terima kasih atas waktunya dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.